ya, KUHP baru mencegah kekerasan. Nah, kita tahu kita sering mendapatkan persoalan kekerasan dalam penyidikan ya. Kayak kemarin waktu kita yang di Palu ada yang meninggal. Di KUHP yang baru ini kita siasati ya, kita atur agar berkurang semaksimal mungkin. Di antaranya dengan pengadaan CCTV atau kamera pengawas dalam setiap pemeriksaan dan di setiap ruangan di mana ada penahanan. Ya, jadi di ruang tahanan itu harus ada CCTV dan dalam setiap pemeriksaan harus ada perekaman. Undang-undang hukum acara pidana ya, yang akan dibahas segera karena surpresnya per hari ini sudah keluar, sudah ditandatangani Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Nah, teman-teman, acara hari ini ya dihadiri ini representasi fraksi PDI Perjuangan Pak Hinca Panjaitan ke-27 13 sorry. Fraksi Demokrat Pak Rano Alfat PKB Wakil Ketua Komisi 3 ya, Pak Rudianto Lalo ya, dari fraksi Nasdem, dan di belakang ada fraksi kehormatan teman-teman mahasiswa gak hukum dalam sistem peradilan pidana. Jadi polisi ya, Polri, penyidik polisi adalah tetap penyidik utama, kemudian jaksa adalah penuntut tunggal ya, jadi nggak ada pergeseran di situ ya. Berikutnya KUHP baru mengandung ya banyak perbaikan sebagaimana saya bilang tadi, karena menyesuaikan dengan KUHP baru yang mengandung nilai restoratif ya, restitutif dan rehabilitatif ya. Lanjut ya, KUHP baru mencegah kekerasan. Nah, kita tahu kita sering mendapatkan persoalan kekerasan dalam penyidikan ya. Kayak kemarin waktu kita yang di Palu ada yang meninggal. Di KUHP yang baru ini kita siasati ya, kita atur agar berkurang semaksimal mungkin. Di antaranya dengan pengadaan CCTV atau kamera pengawas dalam setiap pemeriksaan dan di setiap ruangan di mana ada penahanan ya, jadi di ruang tahanan itu harus ada CCTV dan dalam setiap pemeriksaan harus ada perekaman. Ini di pasal 31 nanti ya. Lalu KUHP baru memperkuat peran advokat ya, advokat ini kan orang yang bekerja melindungi hak-hak orang yang bermasalah dengan hukum. Kalau kemarin advokat ya selama 44 tahun mendampingi kliennya diperiksa, dia cuma bisa mencatat dan mendengar. Tapi di KUHP baru advokat bisa menyampaikan keberatan ya, kalau terjadi intimidasi terhadap orang yang diperiksa ya. Lalu ada penambahan, advokat juga bisa mendampingi saksi dan korban. Kalau di KUHP yang lama advokat itu hanya mendampingi tersangka. Banyak perkara, misalnya ya ada 15 orang mahasiswa demo misalnya, bentrok, ditangkap gitu kan. Kalau zaman dulu ini ya semua diperiksa sebagai saksi dulu, jadi nggak bisa didampingi advokat, baru terakhir sebagai tersangka. Kalau sekarang saksi pun harus didampingi advokat gitu. Lalu yang paling penting juga KUHP baru memaksimalkan restoratif justice. Kami bikin satu bab khusus restoratif justice. Jadi mulai penyidikan, penuntutan sampai persidangan bisa di restoratif justice kan. Jadi intinya restoratif justice itu kan bagaimana penyelesaian perkara dengan orientasi pemulihan kerugian korban, bukan semata-mata menghukum si pelaku dengan melibatkan korban dan pelaku. Jadi kalau ada misalnya dalam pidana tertentu ya, ada kesepakatan antar korban dan pelaku restoratif justice, bisa dihentikan. Kita contoh dulu kasus pidana ibu-ibu yang dituduh ngambil coklat itu ya, ngambil coklat, kakek samirin, ya kakek samirin, nenek apa gitu ya, ya ambil kayu gitu kan, ngambil pisang kan kecil. Tapi kalau menurut aturan yang lama memang harus diselesaikan sampai sidang, nggak mengenal perdamaian pidana kan. Nah kalau sekarang bisa diselesaikan dengan restoratif justice, bisa dimaafkan. Jadi diputus oleh pengadilan, tapi putusannya adalah perbuatan yang terbukti tetapi dimaafkan dan tidak dikenai hukuman. Ya, itu di KUHP baru yang kita coba maksimalkan. Hal lain
kami membuat pengaturan juga baru ini soal hak-hak kelompok rentan, perempuan, difabel ya, kemudian orang lanjut usia. Ini kan akan ada kendala-kendala ketika mereka memproses hukum, menghadapi proses hukum, maka harus dapat perhatian yang khusus dan dilindungi hak-haknya. Nah, yang signifikan juga KUHP baru memperbaiki syarat penahanan. Kalau di KUHP yang existing sekarang, penahanan itu sangat subjektif oleh penyidik. Adanya kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan alat bukti, mengulangi tindak pidana. Bahasanya itu adanya kekhawatiran siapa? Kan susah. Nah, kalau yang sekarang kita bikin pengaturan adanya upaya melarikan diri. Berarti sudah harus ada perbuatan permulaan ya untuk melarikan diri, menghilangkan alat bukti atau mengulangi tindak pidana. Tambah banyak lagi syarat. Jadi nggak gampang. Sewenang-wenang orang ditahan sebelum proses persidangan. Mungkin itu teman-teman ada tambahan dari rekan-rekan Pak Rana sedikit. Pak Ijah dikit ngomong. Pantas ya. Secara terbuka menyampaikan ke publik untuk memaknai meaningful participation untuk membahas sebuah rancangan undang-undang. KUHP ini sangat penting bagi kita semua sebagai bukti konkret Indonesia negara hukum. Karena itu, engine utama memastikan negara hukum ini salah satunya adalah KUHP baik. 44 tahun sudah berlangsung, tentu sudah layak untuk kita perbaiki. Karena itu, Komisi 3 di bawah pimpinan Komisi 3 beberapa minggu ke depan ini kami akan turun ke dapil masing-masing. Karena itu selain hari ini untuk kami sampaikan draftnya, semua publik bisa mengakses, kami atau paling tidak saya kembali ke dapil saya akan bertanya kepada masyarakat, siapapun dia, tentang pengalamannya yang pernah dialaminya, sehingga dengan demikian kita punya banyak lesson learned, pelajaran masa lalu yang kita coba dengarkan dan adopsi untuk melengkapi pikiran-pikiran yang sudah disiapkan oleh DPR RI. KUHP ini sebagai usul inisiatif dari DPR, nanti baru pemerintah masuk, baru kami bersama-sama. Intinya saya ingin menambahkan dari pimpinan tadi, semua kami di Komisi 3 akan kembali ke dapilnya masing-masing untuk menyerap dan mendengarkan aspirasi baik dari lingkungan kampus, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat luas, terutama juga kelompok-kelompok aktivis dan pejuang-pejuang di masyarakat sipil untuk kita dengarkan masukannya, untuk kita lengkapi KUHP kita ini. Karena itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari tumpahkan pikiranmu, kasih ide dan pikiranmu agar KUHP yang kita bahas bersama ini bisa memenuhi rasa keadilan kita semua. Itu saja Pak. Ya, teman-teman, ini mungkin ada ini. Nah, simbolik bro, mbak dipotong simbolik. Scan. Jadi jangan sampai kayak undang-undang TNI ada draft yang berbeda, yang beredar dengan yang kita bahas. Ya. Yuk. Coba. Ada yang mau coba? Oke. Udah ya? Bang, satu bang. Yes. Rahel dari kompas.com. Yes. Ya, kalau bisa ya jangan lebih dari 2 kali masa sidang. Ya. Jadi kalau 2 kali masa sidang, insya Allah sih siap ya teman-teman ya. KUHP ini pasalnya nggak terlalu banyak, nggak nyampe 300 pasal. Berbeda dengan KUHP kemarin berapa ratus pasal, 700-an pasal ya, lebih ya. Kemudian saya pikir nggak akan banyak dispute di KUHP ini, karena concernnya adalah memperkuat hak-hak orang yang bermasalah dengan hukum, apakah sebagai tersangka, sebagai saksi, sebagai korban, kita perkuat hak-haknya. Jadi paling lama 2 kali masa sidang. Jadi ini belum dihitung ya Pak ya. Kita baru akan kick off-nya, rakernya kemungkinan di awal masa sidang yang akan besok. Jadi kick off pembahasan, ini kan penyusunan di undang-undang ini, penyusunan sudah selesai. Kick off pembahasannya kemungkinan awal masa sidang besok. Karena ini kan sudah mau libur lebaran teman-teman ya, tinggal berapa hari.
Tapi kalau teman-teman komisi nanti menyepakati, kami akan mengadakan rapat sirkuler. Raker awalnya ini minggu ini nggak apa-apa juga, nggak ada masalah. Jadi paling lama 2 kali masa sidang. Kalau bisa 1 kali masa sidang besok sudah selesai, kita sudah punya kuhap yang baru. Kami lihat ya, saya lihat tadi di media online kata sudah mengaku ya nembak oknum TNI ya. Ya kita dorong untuk ditegakkan hukum apa deh. Kalau zaman sekarang nggak akan ada yang bisa ditutup-tutupi. Ya. Siapapun pelakunya harus bertanggung jawab. Dan kalau memang ada terbukti dengan perencanaan, maka kami sangat mendukung dalam kasus ini diterapkannya hukuman mati ya kepada pelaku. Karena keji sekali. Saya kan orang situ. Saya orang Lampung, kebetulan waktu KKN itu saya di Waikanan. Ya. Saya paham sekali bahwa judi itu sangat meresahkan. Ya. Orang di sana mungkin ibu-ibunya semua resah kalau anak-anaknya terpapar pada judi. Nah ini ya teman-teman dari Polres Waikanan ya kan ya benar-benar all out untuk memberantas judi. Tiba-tiba ya mendapatkan tindakan yang begitu keji. Judi kan bukan sekedar pidana biasa, tapi perbuatan maksiat ya, yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai religius umat Islam. Di masa Ramadan judi Anda bayangkan, kemudian ditertibkan malah sewenang-wenang dengan biadab ya, dengan sangat biadab menembak orang yang menertibkan. Jadi sangat layak orang seperti itu menurut saya dijatuhi hukuman mati ya. Oke? Ya. Ladang ganja kami juga baru tahu dari media. Kami punya jalur komunikasi ya, lancar komunikasi kami dengan pihak Polri ya, kami selalu berkomunikasi dan saya sudah meminta kepada LO Polri ya, Brigadir Jenderal Didi apa namanya itu? Didi Sugianto, itu dia orang itu ya kan? Brigjen Didi untuk menghubungi Polri agar dalam waktu paling secepatnya memberikan laporan tertulis kepada kami terkait kasus ini.